حبيبنا وشفينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أن الله يلي درجاته في الجنة وينفعنا بكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفعاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى العارف بالله أبا سفوه مولانا أبا دمياتي ثم إلى مولانا أبا وجي ترتوسي أن الله يعلي درجاته في الجنة وانفعنا بكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. والفاتحة لأبا مولانا حبيب لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى مات الله بحياته أن الله يطول عمره يعطي طاعة الله ويعطي الصحة والعافية ويرزقه ما يشاء أن الله ينفعنا بكراماتهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati Abah Entok, guru saya, abang saya, sahabat saya, dan para kiai, ulama, habaib, dan kesepuhan yang tidak saya sebutkan nama-namanya tanpa mengurangi rasa hormat, dan khususan jamaah Cilongo semuanya. Saya menyampaikan atas nama pribadi Hani bin Yahya Segaf dan keluarga, dan juga atas nama Abah Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah, alhamdulillah ini hari kita dikasih umur, dikasih nikmat, bisa kumpul lagi di sini di dua acara yang istimewa. Satu, kita mengingat kembali, meminta barokah dan sir dari sahabat magam Abu Ya Sepuh dan Abu Ya Uci, serta kita juga bisa berkumpul di kesempatan yang luar biasa. Mungkin setelah 3 tahun ini kita tidak bisa pulang kampung, tidak bisa berkunjung sama keluarga karena PPKM dan lain-lain. Ini tahun alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ibadat puasa dengan tenang, dan ini hari kita bisa kumpul untuk merayakan halal bihalal. Tadi selalu memang ini udah seperti kebiasaan. Abah Entok paling senang kalau buat jebakan buat saya. Tadi malam itu saya nggak bisa tidur semalaman, nggak tahu gelisah hati kenapa nggak bisa tidur semalaman, sampai biasanya kalau habis subuh itu jam 6 jam 7 saya udah ngantuk, udah tidur. Nah tadi sampai jam 11 masih belum ngantuk-ngantuk. Iseng saya buka di TV, pasang YouTube, keluar tiba-tiba Al-Maghfirah Abah Uci membahas satu artikel tentang Mang Hani. Karena beliau berbicara pakai bahasa Prancis, saya nggak ngerti, saya cuma numpang GR-nya aja. Karena ada sama namanya nih Mang Hani. Saya liatin nggak terasa ketiduran. Habis ketiduran, melek-melek habis asar, saya lihat di telepon ada Kang Wasi. Beb, acara Hall Akbar. Nggak tahu berita dan nggak tahu kalau ada cerita ini hari ada acara Hall Akbar. Saya bilang memang luar biasa, mereka ini tahu kalau saya ini wartawan biar nggak ada persiapan. Jadi dikasih injury time, detik-detik terakhir baru dikasih tahu. Saya bilang, kata Abah disuruh merapat, Beb katanya. Bisa atau enggak? Saya bilang ini perintah, nggak pakai bisa, pasti bisa insya Allah. Nah saya coba telepon teman-teman yang ada kendaraan. Saya kebetulan di Gunung Hubudunya, Sukabumi. Jadi akhir dunia itu hitungannya. Nah, mikirin macet, arus balik dan segala macam. Saya telepon satu-satu teman-teman, nggak ada yang bisa. Ada yang alasan ke sana, yang mobilnya nggak jalan, yang rusak. Subhanallah, cucunya Mama Amsori, pejuang nasional yang perang di Bojongkoko Sanci Utara. Beb, saya baru nyampe rumahnya, mau kemana? Saya bilang mau ke Cilongo, acara siap, langsung dijemput. Kasihan masih nyangkut di depan, belum bisa masuk mobilnya. Nah, jadi berangkat kita ke sana. Nah dalam perjalanan kita ngelihat pakai map sepanjang jalan merah semuanya. Ya Allah, saya bilang ini acara habis Isya, saya baru keluar dari rumah jam 5. Ini sampainya ini numpang makan doang nih kayaknya ini acaranya. Tapi subhanallah, subhanallah. Yang saya tidak akan pernah bosan untuk saya ulang terus omongan. Tidak mungkin bisa hadir di Cilongo dalam acara-acara besar kalau tidak diundang oleh Abah Sepuh. Dan tidak bisa hadir di sini kalau tidak diundang oleh Abah Uci Al-Maghfirah.
karena ini tempat penuh barokah. Subhanallah, sepanjang jalan itu merah, tapi sepanjang jalan kita santai, tidak ada macet sama sekali. Macetnya di depan sini, nggak bisa masuk. Alhamdulillah, 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 ini hari kita kumpul. Seminggu sebelum Ramadan, atau mungkin berapa hari ya terakhir penutupan sini, saya sempat ke Cilongo, saya sowan ke Abah, minta dimaafin kalau ada salah-salah atau suul adab. Alhamdulillah dapat cincin malah dikasih sama Banto. Ngobrol-ngobrol sedikit, cerita tentang saya minta izin Abah, saya 1 bulan ini niat mau tenang, mau duduk di atas gunung, mau selesaikan puasa ini dengan seksama, dengan aman, tentram dan keluarga. Insya Allah khair, kata Banto. Subhanallah, 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Abah Lutfi dan saya ditunjuk jadi sekretaris jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, mempersatukan orang dan ngurusin anggota yang sebanyak 6 juta se-Nusantara. Saya bilang, nah ini udah isengnya Abah Lutfi lagi ini. Mau tenang-tenang dikasih kerjaan yang lumayan. Nggak pakai modal, nggak pakai gaji, suruh cari sendiri. Istri udah merengut-merengut, mas setiap hari saya jualin satu-satu. Tapi alhamdulillah ini berarti mau ada naik derajat. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya masuk bulan puasa, minggu pertama tenang, minggu kedua mulai tatit telepon dari mana-mana. Yang Gus telepon ini Habib ngomong begini, yang Habib telepon ini Gus ngomong begini. Saya bilang saya belum bisa jawab sekarang karena masih puasa. Nanti insya Allah pas hari raya saya akan jawab. Yang telepon aduan seperti ini, aduan ini saya bilang kita disuruh puasa, lapar, tahan aus, tahan apa, tapi kok suasana tambah panas. Yang nanya saya bukan nanya bacaan apa atau doa apa, tapi kira-kira Abah 2024 nih siapa calon yang baik. Saya udah bilang baru saya diangkat non politik, nggak boleh berpolitik, kok nanyanya ke saya kayak saya ini ahli politik dan segala macam. Walhasil ini mungkin percobaan. Subhanallah, pas kemarin hari kedua saya dapat video dari Habib Taufik, Ketua Asgaf, Ketua Rabita Alawiyah. Beliau menyampaikan bahwa menjadi zuriat ini mendapat warisan. 1 yaitu warisan asrar. Nomor 2 mendapat warisan karomah. 3 mendapat warisan ibadah. Dan ada keempat yang warisan yang pasti dapat adalah warisan cobaan, godaan. Nah ini jawabannya. Berarti memang kita diciptakan untuk digoda dan dicoba, bukan untuk senang-senang. Ibaratnya menjadi ulama, menjadi habaib, menjadi kiai, itu dokter yang melayani orang yang sakit. Jadi kalau ada habib atau ada ulama yang minta dilayani, berarti ulamanya itu sakit atau habibnya sakit. Jadi perlu dokter juga. Alhamdulillah ini hari kita bisa kumpul di sini. Sedikit saya mau cerita pengalaman. Saya sempat jadi wartawan perang selama 20 tahun dan saya sudah pergi ke 82 negara. Dan saya sempat merayakan Idul Fitri di beberapa negara. Biasanya setiap bulan pas hari Idul Fitri itu kita sembahyang, pulang dari sembahyang Id paling salaman minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin, Id mubarak, itu selesai masing-masing pulang ke rumah. Hanya di Indonesia yang ada ditambah mohon maaf lahir batin. Di mana-mana perayaan di Indonesia ada mohon maaf lahir batin. Karena Indonesia memiliki satu ciri khas. Indonesia adalah bangsa yang sudah bertuhan dari zaman awal. Indonesia adalah manusia-manusia yang berbudaya dan berakhlak. Datangnya Islam ke Indonesia, masuknya Islam ke Indonesia hanya menyempurnakan tradisi yang luhur. Nah, selama saya di Petanesia ini saya mempelajari bahwa hampir setiap kerajaan yang ada di Nusantara ini, kalau nggak mantunya, rajanya sendiri dan adik rajanya, keluarga rajanya ada hubungannya sama zuriat. Dan kalau saya pikir lagi, kok bisa segini banyaknya zuriat yang ada di Nusantara ini, untuk apa? Apa sekedar buat dekor, pajangan, atau untuk ada-adaan? Karena yang saya yakini dengan ilmu yang sangat minim, bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Di hari Karbala semua keluarga Rasulullah dibantai, disisakan satu, Imam Ali Zainal Abidin, yang waktu itu dewasa, yang tidak disentuh. Kalau dipikir dan rencana dan siasatnya Yazid laknatullah, disuruh habisin itu semua. Tapi hari itu mereka ditutup rasa keberaniannya, kesadisannya oleh Allah karena